warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi kelas 9, hari ini kita bertatap muka kembali dalam rangka belajar sejarah kebudayaan Islam yang sudah kita pelajari tempo hari tentang proses masuknya Islam di Indonesia. Hari ini akan kita lanjutkan materi yang berikutnya, yakni sejarah masuknya Islam di Indonesia. Ya. Untuk itu, sebelum kita mulai, kita awali semuanya dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang akan kita pelajari hari ini dijadikan Allah Subhanahu wa taala ilmu yang barokah. Amin. Ilmu yang bermanfaat. Amin. Di dunia wal akhirah. Amin. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Mohon untuk semuanya hadir ini. Ahmad Faizul Khairi. Kartika Ayu Ramadhani. Misaul Karisma. Nur Tamamul Qamar. Renki Sugeng Saputra. Sarofatul Amelia. Ya, hadir semuanya ya. Ya. Ini kita akan belajar sejarah masuknya Islam di Indonesia. Kompetensi intinya adalah bahwa siswa mampu menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya, kemudian menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, toleran, gotong royong dan santun, percaya diri dalam berinteraksi secara aktif dengan lingkungan sosial maupun lingkungan pergaulan dimanapun keberadaannya. Kemudian menganalisis dan menerapkan pengetahuan faktual dan mengolah, menyali dan menalar dalam nalar konkret. Kemudian tujuan pembelajaran hari ini adalah siswa mampu memahami teori masuknya Islam ke Indonesia. Kemudian siswa mampu menjelaskan masuknya Islam di Indonesia serta siswa mampu mendeskripsikan perkembangan Islam di beberapa wilayah di Indonesia. Ini adalah tujuan daripada pembelajaran kita hari ini. Berikutnya tema adalah sejarah masuknya Islam ke Indonesia. Ya. Silakan masing-masing. Oke, dan sudah semuanya selesai dibaca ya. Sekarang silakan untuk masing-masing saya akan membagi kelompok berjumlah 3 kelompok. Kelompok yang pertama langsung saja biar cepat. Kelompok yang pertama adalah kelompok Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian kelompok yang kedua adalah kelompok Umar Ibn Khattab dan kelompok yang ketiga adalah kelompok Utsman bin Affan. Ya, sudah tahu nama-nama kelompoknya ya? Kemudian nanti silakan bentuk ketua kelompok, kemudian sekretaris serta anggotanya. Ya, semuanya ya. Kemudian masing-masing kelompok saya akan membagi kertas ya, masing-masing kelompok ini. Kertas ini akan saya bagi satu persatu, kertas berwarna ini. Nah, masing-masing kelompok, yang pertama kelompok Umar, kelompok yang pertama Abu Bakar As-Siddiq, ini nanti silakan didiskusikan terkait dengan teori masuknya Islam ke Indonesia. Kemudian kelompok yang kedua, silakan nanti didiskusikan tentang metode masuknya Islam di Indonesia. Dan kelompok yang keempat adalah faktor yang mempengaruhi penyebaran agama Islam di Indonesia. Di kelompok yang ketiga, kelompok Utsman bin Affan.
Nah, setelah itu kemudian di dalam kertas ini ya masing-masing kelompok silakan nanti hasil diskusi rangkuman kalian dari diskusi itu nanti silakan ditulis di sini ya di kertas ini. Silakan didesain sebagus mungkin kertasnya agar menarik dan siapa saja yang membacanya itu mampu bisa membaca dengan bagus karena tulisan sangat bagus, desainnya bagus, dan nanti setelah selesai silakan nanti perwakilan maju ke depan untuk membacakan hasil belum ini saya bagikan, saya akan berapa Mas ini? Jumlahnya berapa? Mas ini jumlahnya berapa? 10 dan angka 15 dan angka 20 berbunyi. Oke ya. Kita coba dulu. Pertama. Yang keras. Berapa? Oke, lanjut. Oke. Ya. Dari setiap perempatan, mohon suaranya dikeraskan biar kawannya. Ya. Sekarang akan saya bagi, ya. Masing-masing kelompok silakan langsung untuk kelompok masing-masing, ya. Silakan untuk silakan ini. Oke, warna hijau putih. Oke, sesuai langsung silakan bukan diskusi langsung. Serah bentuk gambar bumi yang bermotif gambar yang bawah ini saya kelompok diskusinya kepada kawan-kawannya, silakan. Oke, kasih itu untuk kawannya yang maju. Silakan, sahabat tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan diskusi pada pagi hari ini dari kelompok Abu Bakar As-Siddiq. 1. Teori masuknya Islam ke Indonesia. A. Teori Mekah. Teori Mekah mengatakan bahwa Indonesia berasal dari sejarah pada abad ke-7 Hijriah atau abad ke-13 Masehi. Menurutnya, batu nisan di dan Maulana Malik bin yang memiliki bentuk yang sama dengan nisan tersebut diimpor dari Gujarat Persia. Teori Persia mengatakan bahwa ada khususnya. Apakah ada yang dipertanyakan? Ya, silakan, mungkin ada kelompok yang ingin tanya ya, silakan. Kelompok apa? Mengapa perbedaan Islam? Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahkan sebelah sini. Abu Bakar As-Siddiq sudah selesai. Kita lanjutkan dengan kelompok berikutnya, kelompok Umar bin Khattab. Saya persilakan
perwakilan dari kelompok untuk maju ke depan mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan. Kasih tepuk untuk kawannya yang depan. Oke, ahli mau tanya, silakan salam dulu biar ajukan pertanyaannya. Kelompok apa ini? Kelompok Usman bin Affan. Silakan pertanyaannya, ajukan. Mengapa jalur perdagangan dibutuhkan menjadi salah satu cara majunya Islam di Indonesia? Oke, apa jawabannya? Karena orang-orang Melayu telah menjadi kota dengan orang Arab. Oke, jawaban tepat sekali. Kasih tepuk untuk kawannya. Ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, cukup ya. Oke, silakan. Silakan didengarkan. Terakhir setelah kelompok yang pertama bin Affan. Saya persilakan untuk perwakilan maju ke depan kelompok Usman bin Affan untuk menyampaikan hasil diskusinya kepada kelompok-kelompok yang lain. Saya persilakan perwakilan dari kelompok Usman bin Affan. Silakan. Kasih tepuk untuk kawannya yang sudah. Dari perwakilan kelompok Usman bin Affan akan disebutkan diskusi faktor yang mempengaruhi penyebaran Islam di Indonesia. Pertama, di dalam penyebaran agama Islam, cara berdakwah para wali yang jumlahnya 9 orang, hampir seluruh masyarakat Jawa Barat agama Islam telah mengikuti beberapa kerajaan Islam alternatif Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Nusa Tenggara sehingga agama Islam bertentangan dengan akidah disikapi dengan cara menolaknya secara argumentatif. Dua, nilai lama yang tidak sesuai dengan syariat diluruskan secara bertahap. Tiga, nilai lama yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam dibiarkan terus keberadaannya dan diberikan nafas Islam. Oke, apakah ada pertanyaan dari kelompok mana yang ingin tanya? Ada? Kelompok mana? Oke, silakan. Dari kelompok mana itu? Dari kelompok mana? Abu Bakar As-Siddiq. Ya, silakan. Siapa yang mewakili pertanyaan? Oke. Oke, jawaban tepat sekali. Kasih tepuk untuk berbahagia. Demikian perwakilan demi perwakilan dari kelompok masing-masing sudah tampil ke depan untuk menyampaikan hasil diskusinya. Saya ucapkan banyak terima kasih dan sangat bagus sekali. Ya, kasih tepuk untuk semuanya.
Dan inilah hasil karya dari masing-masing kelompok. Kelompok yang pertama Abu Bakar As-Siddiq, kemudian kelompok kedua ini adalah kelompok Umar bin Khattab, dan yang ketiga adalah kelompok Utsman bin Affan. Ya, bagus-bagus sekali. Ini mohon nanti setelah ditempelkan ini nanti silakan ditempelkan di medik biar semua kawan-kawannya bisa membaca, seluruh lembaga bisa membaca hasil karya sampean semuanya ya. Siap? Demikian ya materi pembelajaran kita hari ini, kita cukupi sampai di sini. Sebelum kita akhiri, kita akan sebentar untuk mengoreksi apa setelah mendalami materi yang sudah kita pelajari. Materi kita yang kita pelajari hari ini adalah teori masuknya Islam di Indonesia. Kemudian yang berikutnya adalah metode masuknya Islam di Indonesia. Dan yang ketiga adalah faktor penyebaran Islam di Indonesia. Ingat, Islam masuk di Indonesia dimulai abad ke-7 dan sampai dengan hari ini terus berkembang Islam di seluruh Indonesia. Masing-masing teori-teori, metode masuknya Islam dan faktor-faktor yang menyebabkan Islam diterima di Indonesia itu sangat ingat-ingat agar nantinya di dalam kesempatan sampai belajar suatu saat sangat tetap ingat dan bisa menjadi acuan dalam kehidupan sampean tentang sejarah Islam masuknya di Indonesia. Oke, cukup ya? Oke, marilah kita tutup pertemuan kita hari ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajari hari ini dijadikan ilmu yang barokah, ilmu yang bermanfaat. Amin. Di dunia wal akhirah. Amin. Al-Fatihah. Demikian ada kurang lebihnya di dalam saya menyampaikan materi hari ini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.